Oke, halo kawanku semuanya. Hai, Fanny Galan. Oke, sambil nunggu ya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Amalia. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang how to improve our skill English. Di sini ngobrol-ngobrol santai aja sih. Sebelumnya saya perwakilan dari kawan kampus mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua 2021. Semoga tahun baru ini membawa kita untuk lebih baik. Dan 2020 emang benar-benar mengajarkan kita untuk gimana kita survive dan nggak memikirkan diri sendiri, lebih memperdulikan orang lain. Ya kan ya? Oke, semoga 2020 bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, semangat terus untuk semuanya. Selamat tahun baru. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mr. Walada. Sama Mr. Walada kita bakal ngobrol-ngobrol bareng tentang how to improve our English. Kawanku nggak apa-apa sambil makan semuanya, nggak apa-apa. Santai aja. Dan semoga kawanku semua sehat walafiat dimanapun kawanku berada. Oke, kita langsung aja nih. Oke, Mr. Walada udah bisa gabung bareng-bareng sama kita. Halo semuanya. Halo semuanya. Ini mengingatkan kampus ya? Iya. Hai, Halo Mister. Hai Mister. hai. Gimana buat Halo kabarnya? How are you? Mister. I'm good Mister. How about you Mister? I'm good too. No, Hey, oke. where are you now? Pardon me Mister. Hmm? Di Pardon mana me. sekarang, Putri? Oh, I stay in Kampung Inggris, still in Kampung Inggris, sir. Ya, 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 ya. Okay, I'm so Um, sorry. Yesterday I went to home, then I didn't find you there. I wanna meet with you Mister, but you don't still in Pereira, sir. Oke, 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 oke. Oke, sebelumnya Mister, mau kenal dulu dong, Sir. Barangkali di sini ada yang belum tahu. Sebenarnya Mister Lada itu siapa sih dan gimana sih gitu, Sir? Boleh dong, Mister. Aku juga mau dengar. Boleh, 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 boleh. Iya, Sir. Oke, boleh dong. Sebentar mau cek dulu suaranya jelas nggak? Suaranya jelas Jelas nggak nih? kok. Jelas kok, Sir. Jelas ya. Iya. Nah, teman-teman coba dong yang udah join, ya kan? Coba cek suaranya saya jelas nggak? Ini Mimin kawan kampus. Ya, jelas ya semuanya. Oke, sebelum itu kita mulai udah dimulai ya oleh Mimin, tapi saya pengen mulai juga. Mulai dari saya sebelumnya saya pengen kenalan dulu. Ya, first time I'm going to introduce you all guys here. So, I am, ya biasanya orang-orang itu manggil saya Mr. Walada. Walada kalau di Pare itu ngajar anak-anak ngambil manggil saya Mr. Walada, terserah orang-orang mau ngambil Lada, ada yang Mr. Wala, ada yang Ala. Nggak jelas lah orang-orang itu kalau manggil saya. Lada jangan, Sir. Pedes kalau lada di Sunda. Hah? Lada di Sunda. Ini ya pedes, Sir. Eh, dan kayak gini lah orang-orang Kediri asli. Kayak gitu. Dan saya sudah ngajar and I have been teaching English for about 4 years. Saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 4 tahun. And my specialty is on pronunciation and speaking. Jadi spesialis saya ada di speaking dan juga pronunciation. Saya pernah ngajar sampai kebetulan saya juga punya kursusan sendiri seperti itu. Hey, ada lagi pertanyaan? Mungkin sudah kenal ya. Ya, oke, Rambutnya Mister ini loh. Lada tadi Keren ya ya. namanya. Terus udah aku dapetnya di kelasnya Mister Ashihab, dapetnya di kelas Mister Shihab. Jadi aku nggak sempat diajar sama Mister. Oh iya, iya. Iya. Oh, itu Itu kan kampus tuh sempet apa? kayak ngadain Q&A gitu, Sar. Terus banyak nih yang tanya-tanya terus tak curhat juga tentang keluh kesahnya belajar bahasa Inggris. Kan sempat juga kan kampus bertanya, sebenarnya penting nggak sih menurut kalian bahasa Inggris itu, dan 95% dari mereka itu
itu 88% yang bingung, Sar. Terus sempat juga ada 77% orang yang pernah ada di posisi yang kayak kalau mau mencoba improve skill English itu malah dibilang kayak jangan so English. Nah, menurut Mister sendiri nih, kayak gitu gimana tuh, Sar? Untuk tetap bisa improve our skill English kita, gitu, Sar. Oke. Ini common banget. Questions very common. So my student have been asking me a lot of these questions. Jadi kayak pertanyaan ini itu sering banget dia ditanyakan dari terkhusus murid-murid saya ya. Kayak gitu. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan umum bagi semua orang. Caranya improve speaking. Okay, the first time that I'm going to say to you all guys here that to be honest, I'm going to say to you that I never stay abroad. Saya nggak pernah tinggal di luar negeri ya. Saya belajar bahasa Inggris di Indonesia dan nggak punya teman dekat orang luar negeri, juga nggak punya teman dekat bule. Ya pernah ngobrol sama bule tapi nggak punya teman dekat yang sampai sekarang bisa diajak ngobrol, itu nggak pernah. Terus itu improve-nya dari hal-hal yang di luar apa ya, ekspektasi kita mempelajari bahasa Inggris itu harus belajar kursus biaya mahal dan lain sebagainya, dan bahkan saya perkembangan bahasa Inggris itu bukan dari hal-hal yang di situ yang diekspektasi kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas how to improve English, bahasa Inggris itu alangkah baiknya kita paham dulu bahasa itu apa sih, kayak gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu sama dengan bahasa daging, ada bedanya. Contoh kayak gini, saya orang Kediri, bahasa bahasa asli saya itu bahasa Jawa, yaitu bahasa asli saya Jawa. Terus Kediri itu kalau jadi bahasa Sunda, orang Jawa belajar bahasa Sunda, dia akan cari teman orang Sunda, terus kan minta saran ke dia, bahasa Sundanya apa, itu apa sih bahasa Sundanya, mau kemana itu apa, terus dijawab, terus kita tiru. Nah, kurang lebih kayak gitu belajar bahasa itu, gak susah. Sama halnya kayak teman-teman Sunda, kalau pengen belajar bahasa Jawa, tinggal timur ya kan, apa itu opo, bahasanya mau kemana yang di, ntar tinggal ditiru-tiru. Nah, kurang lebih sama kayak gitu ya, sama dengan bahasa Inggris, sama bahasanya, terus caranya oh ternyata what, ternyata kemana itu where, ini dan sebagainya, mana itu. Cuman yang jadi masalah adalah, ya yang jadi masalah kita tidak kita tidak bisa konsisten mempraktekkannya. Sama aja kalau kita kayak gini gengs, kita bahasa Sunda bukan bahasa saya, terus saya belajar bahasa Sunda, bahasa Sunda, lalu kemudian yang kedua adalah nadanya, ya kan, nadanya bahasa Sunda mah beda tuh daripada bahasa Jawa, ya kan, kan berbeda arti, jadi bukan bahasa dana, nada dana juga kayak gitu kan, nadanya juga. Jadi sama kayak kurang lebih kayak gitu, kalau kita pelajari bukan bahasanya aja, tapi nadanya juga. Nadanya itu disebutnya dengan accent. Asking me a lot, so what are the itu perbedaan antara dialect, pronunciation sama accent itu apa sih? Nah kayak gitu. Jadi intinya kalau kita mempelajari bahasa, kita kadang harus agar supaya bagus ya itu speakingnya. Nah oke, jadi itu ya dasarnya itu. Nah sebelum kita belajar improve our English, sebelum kita belajar bagaimana improving English itu,
lot. Jadi kayak kita harus tahu dulu penyebabnya apa sih kita belajar bahasa Inggris kok nggak bisa-bisa. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, gengs, kalian ya, ah, coba ya pengen minta kalian kira-kira penyebabnya apa dulu sih kok kita belajar bahasa Inggris. Akan saya baca kayak gitu. Jadi teman-teman sambil komen ya, kira-kira apa sih penyebabnya kita kok nggak berkembang bahasa Inggris, improve English. Nanti kita akan temukan permasalahannya. Jadi kayak kalau kita ingin menemukan, menyelesaikan masalah, itu yang kita cari salahnya dulu, baru kita cari solusinya, ya gitu kan. Kadang kita terlalu fokus mencari solusi, tanpa kembali lagi ke titik masalahnya. Maka dari itu masalahnya dulu. Oke, kira-kira apa teman-teman? Ayo sambil teman-teman tulis di kolom komen. Belajar bahasa Inggris. Oke. Sambil nulis ya, nanti sambil saya analisa, sambil saya sebutin satu persatu ya. Oke. Nah, yang pertama masalah yang saya bahannya betul juga. Permasalahan yang pertama adalah ketika kita yang lucu, ada yang permasalahan yang biasa aja, ada yang permasalahan yang ini. Nah, ini permasalahan yang lucu dulu ya. Jadi kita itu pengen, nah, jadi ini baca ya teman-teman. Itu. Jadi akan ditulis ya. Yang pertama adalah kita pengen bisa bahasa Inggris, tapi nggak mau belajar, itu masalah pertama. Pengen bisa bahasa Inggris, tapi nggak mau belajar, kayak gitu. Istilahnya, ibarat kata kayak kita pengen masuk surga, tapi nggak mau beribadah, nah, kan lucu ya. It impossible to be able to speak English without learning English. Jadi kayak nggak mungkin ya kita bisa bahasa Inggris kalau kita nggak mau belajar bahasa Inggris. And that's the fact. Dan itu fakta loh, gengs. Fakta banget. Banyak orang pengen bisa bahasa Inggris, tapi mereka nggak mau belajar. Mustahil kalau kita pengen bisa, tapi nggak mau belajar, nggak bakal. Intinya sama permasalahan yang pertama. Oke. Lalu kemudian yang kedua, pengen bisa bahasa Inggris, tadi nggak mau belajar ya, sekarang udah belajar. Nah, yang kedua udah belajar. Yang kedua udah belajar, tapi nggak mau praktek. Nah, udah belajar, nggak mau praktek. Itu sama aja kayak kita, misalkan contoh saya, Jawa Timur, bahasanya bahasa Jawa, pengen mempelajari bahasa Sunda, teori bahasa Sunda terus, ya kan? Tapi nggak mau praktek ngomong bahasa Sunda, ya kayak nggak mungkin bisa. Kayak teorinya bahasa Madura, saya tulis ini, tapi nggak mau praktek ngomong bahasa Madura. English, right? Without practicing. So the key to get English is practicing, right? Kuncinya adalah praktek. Nah, dua, sambil nanti mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain dari teman-teman ya. Kita akan analisa, ini survei juga, by data juga. Oke. Lalu kemudian untuk ngajarin. Nah, kita nggak punya guru untuk ngajarin, gengs. Jadi teman-teman harus. Nah, gurunya itu apa sih? Guru itu tidak orang yang ngajar di kelas. Guru itu nggak selalu orang yang pintar yang tidak bisa memintarkan orang. Tapi banyak juga orang yang nggak terlalu pintar tapi bisa
Inggris, contoh. Teman kamu bisa bahasa Inggris, minta ajarin dia. Terus kamu kalau di kelas ada guru bahasa Inggris, minta ajarin dia. Terus tutorial bahasa Inggris, nah itu bisa jadi guru juga. Tapi ada tapinya. Kayak gini, biasanya saya selalu campaign ke anak-anak itu seperti ini, gengs. Jadi belajar bahasa Inggris itu jadi sulit. Ingat-ingat ya teman-teman. Belajar bahasa Inggris ini akan menjadi sulit kalau kita SD, SMP, SMA, even ada yang kuliah ngambil pendidikan bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris, tapi masih belum lancar bahasa Inggrisnya. Karena kenapa? Nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya, dan nggak ada yang bimbing. Nah, beda teman-teman, kayak misalkan ya kalian kalau, karena saya tutor guru di Kampung Inggris Pare, anak-anak di Pare itu lalu kemudian permasalahan selanjutnya adalah, yaitu permasalahan selanjutnya adalah next problem atau the big deal, kayak permasalahan besar adalah kita nggak serius belajar. Masalahnya itu nggak serius belajar. Nah, niatnya aja yang pengen bisa bahasa Inggris tapi belajarnya nggak serius. Nah, ini nggak mungkin bisa teman-teman, kayak gitu. Kayak kita nggak bisa menyalahi aturan ini. Jadi kalau kita pengen bisa ya serius, kayak gitu. Tapi kalau nggak mau, misalkan, tapi kalau serius ya pasti bisa. Biasanya saya akan selalu bilang adalah, kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Kalau prosesnya kurang baik, hasilnya pasti juga kurang baik. Maka hasil yang bagus itu pasti prosesnya bagus. Nggak mungkin teman-teman hasilnya bagus itu prosesnya jelek, itu nggak mungkin. Hasil yang bagus itu prosesnya bagus. Salah satunya apa? Serius. Nah, belajar bahasa Inggris itu harus serius, teman-teman. Kayak itu. Nah, kalau udah serius, masalahnya adalah banyakkan orang nggak konsisten dan nggak komitmen. Contoh, kalau kalian punya teman yang di Kampung Inggris Pare, mereka 2 bulan, 3 bulan bisa bahasa Inggris, giliran pulang, gengs. Pulang ke rumah, udah sebulan, 2 bulan bahasa Inggrisnya sudah hilang. Karena kenapa? Nggak komitmen. Nah, kayak gitu. Itu masalah yang besar. Kayak gitu. Contoh, Kalau contoh menyambung saya, kalau menyambung dari situ tuh Sar, kalau lingkungan sendiri nggak bisa apa ya, nggak bisa untuk mensupport kita tuh Sar, solusinya gimana ya Sar? nah itu ya, itu jadi masalah anak-anak ya kan? Padahal udah bisa bahasa Inggris, giliran pulang nggak ada lingkungan, ya kan? Terus Iya. bahasa Inggrisnya hilang. Kayak itu. Yang jadi masalah gimana caranya? Nah, ini pengalaman saya saja. Karena kalau buat teori saya nggak listening. Nah, listening kayak short movie, kalau nggak short video, kalau nggak short kayak film, pokoknya film-film pendek, audio-audio pendek, kalau nggak tutorial-tutorial belajar bahasa Inggris di YouTube. Dan itu nggak hanya saya listening aja, tapi saya imitate, saya tiru ngomongnya bagaimana, kayak gitu. Itu penting banget, listening and imitating, listening dan meniru. Nah, ini untuk apa ya, untuk melatih kepekaan telinga, walaupun kita secara hari nggak praktek bahasa Inggris, tapi telinga kita tetap kita praktekkan, tetap kita biasakan untuk listening. Terus jangan lupa imitating. Imitating itu meniru ya, terkhusus juga guys, kalau pengen kayak kalian perenannya berubah, perenannya terkhusus pengucapannya berubah,
itu harus imitate. Imitate itu meniru. Yang kita tiru siapa ya? Bule. Karena bahasa Inggris kan bahasanya bule nih. Jadi kalau bule ngomong bahasa Inggris kita imitate. Contoh nih, saya kasih contoh langsung ya, teman-teman. Nih, wait. Saya bukakan YouTube. Bagaimana cara saya improve bahasa Inggris di rumah? Nih, di rumah ya. Jadi kalau saya di rumah itu contoh kayak gini ya. The Canadian. Oke, The Canadian. Nah, ini ya contoh. Saya akan mencari video-video bahasa Inggris seperti ini, gengs. Video-video bahasa Inggris seperti ini. Nah, kalau udah ketemu bahasa Inggrisnya, saya apakan? Nah, ini ya. Sebentar. Nah, akan saya klik. Bentar, Apa tuh, Sarah? Nah, ini ya. Ketika saya listening ini, bukan listening aja, teman-teman. Nggak listening aja, tapi saya imitate. Imitate itu saya tiru. Contohnya, hey Bob the Canadian here. As you continue to learn English, want to talk about your daily routine. In this English lessons, I want you along with me for part of my day so that you can see my daily routine. And along the way, you'll be able to learn how to talk to your daily routine. So this video go from the moment I wake up until about the end of my workday. This part one of two videos are going to learn to talk about you learn. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, gengs. The very first thing I do every day is I wake up and then I usually press the snooze button and my learn from when you wake up and you go from being asleep to being awake, but when my first goes up. Nah, jadi kayak gitu ya, sambil dia ngomong, sambil ini video-video berjalan, kita kayak tirukan dia ngomong. Nah, ini kan ngomong nih, videonya jalan ya. Jadi, you actually get out of the bed, so I think it would be to get up. The first thing I like to do get up is I like to make the bed. It's always nice with you. Nah, jadi kayak gitu. Dan ini without reading. Dan ini without reading, guys, tanpa membaca. Kenapa bisa mengikuti bule langsung ngomong? Karena sudah terbiasa dengerin bule ngomong, terus kita imitate, kita tiru kayak gitu ya. Kita dengerin video bule ngomong, terus kita tiru. Nah, ini cara saya untuk improve di rumah, kayak gitu. Karena posisi saya sekarang sudah di rumah. Nah, kayak gitu. Saya udah nggak ngajar lagi untuk sementara, dan mungkin nanti bisa ngajar lagi ke Pare. Kayak gitu. It's because I'm preparing important things in my home. That's been reasons why now I do not teach again in Kamere Pare. So, I'm so sorry. Kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya, gengs. Cara saya improve bahasa Inggris di rumah. Karena kita nggak punya environment, because we do not have environment to talk about, to get like kind of couple to speak to him, like to them. Like kita nggak punya teman untuk bisa ngomong kayak gitu ya. That's main reasons why best things to do is doing listening, guys. Listening a lot to native English speaker. That's kayak the easiest way of me to improve my English is watching the YouTube. Jadi kayak cara termudah saya belajar bahasa Inggris itu lewat YouTube kayak gitu ya. Pakai YouTube, guys. Karena when you do not have much money, when you don't want to spend your money lots to purchase, to pay some school, to pay some kind of course, to get a course, to get a school. Kayak ketika teman-teman nggak mau bayar biaya mahal untuk kursus, nggak pengen bayar ini ya, the easiest thing watching YouTube. Kayak termudah itu nonton di YouTube aja, gengs, itu. Karena YouTube udah provide banyak sekali tutorial bahasa Inggris, and you can watch any videos you want. Kayak kamu bisa nonton video apapun yang pengen kamu tonton kayak gitu. Dan kamu bisa pilih sendiri. Nah, kayak gitu ya. Itu cara saya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kitanya niat sih sebenarnya apapun bisa ya, Sar, udah terfasilitasi sekarang. Cuman balik lagi, betul banget. mau improve atau enggak gitu ya, Sar. Nah, itu dia penyakitnya, Sar. Kadang mau tapi bingung mulainya gimana, terus males juga harus apa gitu. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya tantangan terbesar ya diri sendiri ya, Sar ya. Yes, betul banget. Tantangannya diri sendiri ya. Iya, apapun bisa, misalkan mau kayak gitu. Nah, Sar, mau ini nih, Sar.
Karena Putri pribadi juga pernah tuh kayak baru belajar untuk speak English, improve skill English gitu. Terus ada beberapa orang yang bilang, ngapain sih belajar bahasa Inggris, kita tuh diem di Indonesia, kita tuh harus cinta bahasa Indonesia. Nah, untuk nanggapin tanggapan-tanggapan yang kayak gitu, itu gimana tuh, menurut dari pribadi Mister Sar? Oke, menurut pribadi saya ya. Mm-mm. Oke, jadi kayak gini, kalau misalkan ada orang yang bilang ngapain sih belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Iya, Orang kita kan orang Indonesia, kita iya, harus cinta Indonesia kayak gitu ya. Jadi kayak itu sebenarnya pertanyaan yang susah untuk dicerna juga. Bagi iya, saya pertanyaan yang susah dicerna karena kenapa? Kita di Indonesia harus cinta Indonesia. Maka salah satu bentuk kecintaan kita untuk cinta Indonesia itu harus belajar bahasa Inggris juga karena kenapa? Dengan bahasa Inggris kita juga bisa membanggakan Indonesia kayak gitu. Karena mau nggak mau sebenarnya kayak malahan kayak apa ya, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris saat ini tuh kita akan tertinggal gitu loh. Kita akan tertinggal dengan apapun, pendidikan tertinggal, ya iya, kan? Pendidikan iya, benar. tertinggal. Terus kalau teman-teman mau masuk dunia pekerjaan juga akan tertinggal kayak gitu. Ya kita mau nggak mau sebenarnya malah harus belajar bahasa Inggris apalagi tahun 2020. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau sesuai, kalau kita pengen menanggapi by perasaan ya kan kita bisa menanggapi by data atau by perasaan juga, by feeling lah. Nah jadi kayak gini, kalau kita menanggapi by feeling itu kayak, jadi sebenarnya untuk menanggapi orang-orang yang bicara kayak gitu, jangan sok Inggris lu, jangan belajar bahasa Inggris lu, kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin saya baca buku, ya, baca buku ini loh, uh, Seni Bodo Amat. Nah, yang Oh, covernya iya, warna kuning. Nah, itu ya, Seni Bodo iya, iya, Amat iya, yang iya, iya, covernya iya, warna kuning. iya, iya, benar-benar seni musik. Di situ di situ diajarkan bahwasanya 20%, 80% orang di sekeliling kita itu mereka lebih condong akan bukan tidak, mereka lebih condong tidak mendukung kita. 80% itu artinya hanya ada 20% saja yang mereka akan mendukung kita kayak gitu. Hmm. So jadi intinya ya kan, kalau kita tahu 80% orang tidak akan mendukung kita, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengikuti keinginan yang 20% yang mendukung kita kayak gitu. Karena yang mendukung itu pasti lingkupnya positif, bukan lingkup negatif. Example nih, orang rata-rata yang bilang so Inggris, ngapain lo belajar bahasa Inggris, rata-rata mereka adalah orang yang apa teman? Yang ibarat kata itu kayak, kalau kita bilang mereka kegiatannya juga nggak jelas kayak gitu ya, masa depannya juga nggak jelas, pendidikannya juga nggak terlalu bisa disebut dengan jelas juga, karena kalau mereka jelas mereka pasti belajar bahasa Inggris kayak gitu. Misalkan perusahaan besar butuhnya juga bahasa, ya kan? Kalau kita mau continue study ke luar negeri, abroad, butuhnya juga bahasa. Bahkan even kalau kita mau kuliah lanjut S2 di negeri sendiri di Indonesia harus bahasa Iya, juga kayak itu. Bahkan iya, bahasa benar. Inggris menjadi syarat. Teman-teman mau lulus S1 itu harus bisa bahasa Inggris juga. Syaratnya TOEFL, dan Hmm. TOEFL itu bahasa Inggris. Nah, kalau Iya, kita tetap bilang so Inggris lu dan lain sebagainya, ya sudah deh, ya biarin kayak gitu, karena in fact ada 80% orang yang tidak akan mendukung kita. Terus ngapain nih kita ngurusin orang yang nggak mau mendukung kita? Ibarat kata kan kita rugi nih kalau cuma dengerin kata orang. Nah, kalau 80%-nya di Indonesia itu sebutannya apa? Put, tahu nggak? gimana sih? Apa tuh, Netizen. Sar? Netizen. Netizen. Hmm. Nah, ya kan? Apa Nah, kata kayak netizen gitu. ini? Ya, betul, netizen. Jadi 80% orang yang nggak dukung kita itu rata-rata sebutannya orang yang punya netizen kan. Tapi kadang ini netizen bisa membesarkan kita loh. Sering Iya. seiring kita dihujat, seiring kita dikata-katain, malah kita sering tambah besar. Nah, kayak gitu ya netizen. Makanya Jadi makin banyak semangat ya, Sar, ya sekarang kan buat ngerti. makin semangat, betul. Kalau mentalnya bagus kan, semangat tambah besar, dia followernya tambah banyak, ya kan. Nah, kayak gitu ya. Itu dia namanya di Indonesia. Maka dari itu kan sudah
kita nggak usah ngurusin yang 80%, kita urusin yang 20%. Ibarat kata kayak gini nih, Put. Oke, sir. Misalkan nih, ada 10 orang di depan kita, ya kan? Ada 10 orang di depan kita. Ada 8 orang yang nggak mendukung kita belajar bahasa Inggris. Sedangkan yang dua itu mendukung kita. Yang kita pilih untuk jadikan teman siapa? Yang dua, Yang mendukung dua kita, kan, sir? orang. Ya, dua orang ya, pasti. Nah, Iya, sir. kenapa? Karena yang dua orang ini mendukung kita. Kayak gitu. Nggak mungkin kan kita mencari dukungan dari orang yang nggak mendukung. Lebih baik kita tinggal. Karena kalau kita ngurusin mereka yang nggak mendukung kita malah akan pusing, malah ngedown, malah semuanya lah, malah mikir, jadi overthinking, jadi gini-gini. Akhirnya kita sendiri yang nggak jadi belajar, kayak gitu. Ibarat kata itu kayak gini, ah, seorang pelaut, ya kan, seorang pelaut yang tangguh, ya kan, seorang pelaut yang tangguh, dia menjadi tangguh bukan karena apa? Dia bisa mengendalikan, bukan karena dia bisa mengendalikan ombak. Karena kalau ombak di luar kendali dia, Oke. tapi dia menjadi pelaut yang hebat karena dia bisa mengendalikan nahkodanya untuk melawan ombak. Masuk akal ya? Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita suruh ngurusin ombak di lautan nggak mungkin bisa, karena ombak di lautan itu 80% dari kemampuan kita. Di luar itu kemampuan kita apa? 20%-nya untuk mengendalikan nahkodanya. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah Berarti kita nggak beli pernah bisa ya, sir, untuk mengontrol omongan orang lain. Tapi sebenarnya kita bisa mengontrol diri sendiri untuk gimana sih orang lain, ketika orang lain ngomong kayak gitu kita harus apa gitu ya, sir. yes, betul bang, betul banget. Harus barisan, betul banget. Kayak gitu ya. Harus fighting. Nah, kayak gitu ya. Iya. Oke, sir. Nah, terus tuh, sir, ada juga nih, sir, kayak misalkan kita baru belajar tuh, sir. Grammar kita kan pasti bisa dibilang nggak terarah tuh, sir. Sebenarnya tuh seberapa penting sih, sir, grammar ketika kita berbicara tuh, sir? Grammar tuh sebenarnya penting nggak sih, sir? Termasuk Putri pribadi tuh, sir, kalau misalkan Putri lagi ngobrol nih sama misal lagi conversation English, kadang tuh suka bingung, ini sebenarnya grammarnya harusnya dibawanya apa nih? Apa present, apa past, atau present perfect, dan lain sebagainya tuh. Kadang tuh apa ya, jadi kendala juga gitu untuk kita ngobrol tuh, sir. Ini gimana tuh, sir? Ini Putri kayak lagi curhat juga sebenarnya sekarang. Bingung juga. Oke. Iya, gimana? Jadi penting nggak sih grammar itu? Ya bagi saya penting ya kayak gitu. Bagi saya penting agar supaya bahasa kita tertata bagus, tapi ada tapinya. Kalau kita ingin speaking, ya kan, speaking, pelajarilah grammar untuk speaking saja. Nah, Oke. kayak gitu ya. Jadi pelajarilah grammar untuk speaking aja. Tapi kalau teman-teman hanya misalkan tujuannya untuk bisa speaking, nggak usah mempelajari grammar secara general, nggak usah belajar grammar total semuanya, karena nggak penting kalau kita mempelajari semuanya. Jadi pelajari yang kita butuhkan aja. Contoh kita pengen bisa speaking, pelajari grammar yang untuk speaking aja, nggak usah yang semuanya. Nanti kalau kita mempelajari semuanya, jadinya tambahnya malah bingung kayak gitu ya. Iya, benar, sir. Jadi simpel aja belajar grammar for speaking. Nah, kayak gitu ya. Tapi ada pertanyaan biasanya di sini, Sir, bule itu ngomongnya menggunakan grammar nggak sih? Kayak gitu Iya, ya. benar, sir. Benar, sir, benar. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini nih teman-teman. Bule itu ngomongnya kadang pakai grammar, kadang enggak. Gitu. Kadang pakai grammar, kadang enggak. Kayak gitu. Jadi bule, grammar mereka nggak mempelajari ketika kecil. Karena mereka native, karena mereka penutur asli. Nah, kalau kita kan non-native, kita bukan bule. Jadi kita harus belajar grammar. Kalau mereka non-native, mereka bukan bule. Dan mereka kemampuan grammarnya itu berkembang secara intuitively. Secara intuitively itu secara tidak sadar, secara tidak langsung itu berkembang. Nah, nih saya kasih ya contoh. Kita nih orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Pasti ada grammar bahasa Indonesianya dong. Betul nggak? Betul ya? Grammar bahasa Indonesianya. Dan kita kan belajar grammar, belajar dari S. Betul ya? Gitu. Yang lucunya adalah kita sendiri orang Indonesia ada pelajaran bahasa Indonesia, tapi ujian bahasa Indonesia nggak pernah nilai 100.
Iya, Sir, benar, Sir. Betul kan? Iya, Itu Sir, benar. artinya itu artinya kita sendiri sebagai orang Indonesia tidak menguasai grammar bahasa Indonesia secara sempurna. Betul ya? Kayak gitu. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak ngomong atau kita bisa paham nggak orang Indonesia bagian manapun ngomong bahasa Indonesia? Tetap paham. Paham. Misalkan ada orang Papua ngomong bahasa Indonesia tetap paham. Orang Makassar ngomong bahasa Indonesia tetap paham. Bahkan semua segala penjuru orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia kita tetap paham. Nah, di situ. Nah, yang saya pengen teman-teman mulai berpikir adalah jadi untuk bisa speaking bahasa Inggris bagus itu kita tidak perlu menguasai grammar secara sempurna kayak gitu karena kita sendiri orang Indonesia bahasa Indonesia sudah dipastikan bagus kan tapi apakah sempurna grammar Indonesia kita Enggak, Sir. tidak kalau grammar Indonesia kita sempurna saya pastikan nilai UN Anda dulu nilai UN kalian itu Bagus nilainya ya, Sir. 100. Nah, Hmm. even malah lebih bagus matematika kita daripada bahasa Indonesia kita. Nah, Iya. ya kan? Nah itu makanya orang kita sendiri orang Indonesia belajar bahasa Indonesia malas karena susah, Iya. betul ya? Sulit belajar bahasa Indonesia untuk tulisan itu untuk writing sulit banget. Kayak gitu. Nah, Sir, terus ada juga nih, Sir, waktu Q&A itu ada yang tanya, kata dari Dilang Avandi. Katanya gini, Sir, katanya bahasa Inggris itu emang bakat. Apa dari aku yang nggak ada bakat tapi pengen bisa gitu, Sir. Emang iya, Sir, kalau bahasa Inggris itu dari bakat. Gimana tuh, Bakat. Sir? Iya, dari Dilang Enggak sih. underscore Ya, Avandi. ya, ya. Semoga orangnya nonton. Oke, jadi kalau bahasa Inggris bakat itu ya enggak sih, sama seperti beda kalau skill ya. Kalau skill itu bahasa itu bukan skill. Bahasa itu bisa dilatih. Bahasa itu atau kalau kata orang ibaratnya itu pisau, ya kan? Semakin pisau diasah semakin tajam. Sama dengan bahasa, sama dengan skill apapun. Orang itu punya bakat, tapi kalau nggak diasah ya nggak bisa juga. Hmm. Saya pengen tanya nih, Cristiano Ronaldo kenapa bisa menjadi pemain sepak bola profesional? Karena diasah terus dari kecil sampai Iya. gede mainnya bola aja ya. Iya. Coba kalau Cristiano Ronaldo main bulu tangkis juga, main basket juga, main renang juga, main takraw juga. Kira-kira dia bisa nggak menjadi pemain sepak bola profesional? Nggak bisa. Karena terlalu banyak yang dia geluti. Nah, Hmm. jadi seperti itu. Jadi bagi saya kalau disebut bakat juga nggak terlalu karena bahasa itu ibarat kata semuanya bisa contoh kayak gini nih. Orang Jawa Timur yang bahasa aslinya bahasa Jawa ya kan rata-rata mereka pasti bisa bahasa Indonesia ya kan Iya, karena Sir. kenapa karena apakah Emang. orang Jawa Timur itu punya bakat khusus untuk bisa ngomong bahasa Indonesia? Tidak. Karena kenapa? Ya bahasa Indonesia itu bahasa yang bisa mereka dengar, bisa mereka tiru, bisa mereka pakai. Sama nih, kalau bahasa Inggris bakat, orang Amerika pasti nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Eh, iya. Ya kan? Gitu. Iya. Kenapa orang Amerika bisa bahasa Inggris semuanya? Karena dari kecil ngomongnya bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Nah, sama seperti kita. Contoh nih, kalau teman-teman datang ke kampung Inggris Pare ya, orang yang Iya. datang ke sana itu banyak yang mulai dari nol. Tapi Hmm. setelah pulang, kenapa kok bisa? Karena mereka belajar dan dilatih di sana. Intinya, semuanya itu perlu latihan dan dipelajari, kayak gitu. Iya. Iya, benar sih, benar. Berarti kalau misalkan dibilang bahasa Inggris itu bakat, ya enggak juga ya, Sir. Semuanya tergantung sama kita yang mau mengasah itu atau enggak gitu ya, Sir. Ah, betul banget, betul banget. Iya sih. Betul Terus banget. juga sempat mikir kayak gitu, Sir. Mungkin kalau orang yang dulu ya, mungkin sebelum datang ke Pare itu kayak mikir orang yang bisa bahasa Inggris itu cuma orang-orang yang mungkin terbiasa di kehidupan sehari-harinya. Ternyata waktu Putri ke Pare itu banyak banget ngebuka pikiran kalau sebenarnya bahasa Inggris itu dimanapun tempatnya kita bisa selagi kitanya emang mau untuk improve itu gitu ya, Sir. Iya, Iya sih. betul banget. Mau atau Sebenarnya balik enggak. lagi Nah, ke itu sebenarnya. Iya, yes, oke, yes, Sir. yes, yes. Terus ada yang nanya nih, Sir, dari ms.quu, katanya tips ampuh inget vocab apa ya? Soalnya kalau habis diingat
kadang suka buyar tulangnya gitu Sar. Iya sih Putri juga gitu soalnya. Iya, iya, iya. Jadi gini ya, tips ampuh inget vocab. Ini banyak banget pertanyaan kayak gini. Saya sendiri pun juga mengalami kendala kayak gitu. Ya kan? Kendala Iya. suka ngapalin vocab terus lupa. Saya sendiri pun walaupun guru juga lupa. Karena memang kita ini kalau mempelajari hal baru memang secara normal atau secara wajarnya manusia itu akan lupa. Kayak gitu. Manusia itu kalau diingatkan sekali lupa, dua kali lupa, bahkan sampai 5 kali pun tetap lupa. Kadang itu normalnya manusia. Sama kayak kita menghafal vocabulary. Nah, saya pernah mendengarkan A.G. Hook. A.G. Hook itu penutur asli orang Amerika. Kalau anak-anak kamu Inggris sudah nggak, udah familiar banget ya dengan namanya A.G. Hook. Mm. Itu A.G. Hook mengatakan kalau kamu pengen ingat vocabulary, bener-bener hafal di luar kepala, itu kamu harus mengulangi sebanyak 50 sampai 100 kali, ya gitu. 50 sampai 100 kali. Sedangkan kalau kita baru ngafal sekali atau sehari, terus pengennya ingat selama-lamanya, it impossible, ya nggak mungkin. Jadi kalau mau ingat selama-lamanya itu harus diingat berkali-kali. Contoh kayak gini, harus diulangi ya, diulangi berkali-kali biar ingat. Contoh kayak gini, teman-teman saya yakin ini sekalian pasti tahu semua bahasa Inggrisnya apa. Bahasa Inggrisnya makan apa? Makan. It Eat. Sar. Betul nggak? Eat. Nah, bahasa Inggrisnya memiliki apa? Have. Betul nggak? Have. Iya Sar. Nah, oke, bahasa Inggrisnya apel apa? Apple, ya kan? Kayak gitu. Apple Sar. Oke, bahasa Inggrisnya mata apa? Eyes. Nah, Nice. pertanyaan saya, kenapa kok eat, makan, terus have, memiliki, mata eyes, hidung nose, mulut mouth, itu kita hafal di luar kepala, karena itu yang kita ulang secara terus-menerus. Bayangkan kalau saya bilang, saya punya HP, I have phone, saya punya teman, I have friend, saya punya pacar perempuan, I have girlfriend, itu kita ulangi berkali-kali, makanya ingat. Nah, kayak gitu. Kenapa kita sering lupa? Karena kita nggak mengulangi, apalagi vocabulary baru, apalagi vocabulary yang high. Itu contohnya kayak, pasti kita akan lupa. Contoh kayak gini. Kita kita aja bahasa Indonesia aja ya, vocabulary yang tinggi lah. Contoh, vocabulary akademik, ya kan? Vocabulary akademik itu contoh kayak orang-orang parlemen lah, bangku-bangku parlemen kayak orang DPR. Ini kadang mereka ngomong bahasa Indonesia kan juga aneh-aneh kan? Mm-mm. Iya kan? Dulu awal-awal kita apa tahu diisolasi, nggak tahu. Terus ya ada namanya inflasi, ada deflasi. Ini kan bahasa-bahasa yang high, yang kita secara bahasa Indonesia dasarnya pun di luar kayak ada namanya intervensi, intervensi. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi kayak bahasa-bahasa tersebut kadang kita sebagai orang Indonesia aja nggak paham. Kayak gitu, nggak paham. Apalagi bahasa Inggris. Jadi itu wajar ya. Jadi kalau pengen ingat secara terus-menerus diulang berkali-kali. Nah, tapi kalau tips dari saya untuk ngafalin vocabulary, saya ada 2 tips ya, ada 2 cara untuk ngafalin vocabulary, gengs. Kayak gitu. Tipsnya adalah yang pertama, eh, teman-teman bisa ngafalin vocabulary per sektor. Terus yang kedua, hafalin vocabulary yang common. Nah, ini tergantung kesukaannya masing-masing sih. Kayak gitu ya. Kalau saya lebih suka yang kedua, yang common aja, yang kita gunakan, yang kita pakai, kita hafalin, terus dipraktekin. Hafal, dipraktekin, hafal, praktek. Jangan hanya dihafal, kalau cuma dihafal pasti lupa. Kayak gitu. Intinya dipraktekin. Kayak gitu. Nah, Ini ada itu aja ya. Baharifan pengen nanya Mister, kayaknya aku kenal deh Baharifan calon. Baharifan Eh, tahu banget itu Kang Kang Bahar. itu tutor itu tutor Iya, itu. ini tutor aku. Ini tutor aku dulu, aku ingat Namanya banget. Mister Kang Bahar. Kang Bahar mau nanya Bahar. Gimana Kang? pronunciation. Mister Oke, Sar, Efek kalau ini belajar. ada pertanyaan juga nih, Sar. Sebenarnya gini, dari Apa? apa ini? Dari Scott Wahid katanya, kira-kira lama nggak kalau belajar dari nol gitu katanya, Sar. Belajar bahasa Inggris kira-kira lama nggak kalau belajar dari nol? Apa? Ulangi lagi. Kira-kira kalau belajar bahasa Inggris kalau dari nol lama nggak katanya gitu, Sar.
dari Scott Oh, Wakefield. alah. Iya, iya. Dari benar-benar Ya, nol ya, benar-benar dasar. iya, Sir. Hmm. Jadi kayak gini, gengs. Ibarat kata kalau dari nol itu lama nggak? Yang jelas berbeda ya kecepatannya dengan orang-orang yang sudah memulai dan sudah memiliki dasar atau sudah intermediate. Karena memang mulainya dari nol. Tapi kayak gini, saya pengen ngasih teman-teman gambaran. Misalkan nih ada perlombaan lari maraton. Ini perlombaan lari maraton ya. Ada perlombaan lari maraton. Kalau enggak lari 100 meter lah. 100 meter kayak Zohri. Zohri lomba lari 100 Ya, meter. Dia ya, kan Zohri. Lalu Muhammad Zohri. Di situ ada berapa orang? 5 ya. 6 lah. 6 tujuan peserta. ya. Dia untuk mencapai finish apa yang dia lakukan? Berlari. Berlari. Iya, Sir, lari. Bayangkan kalau Zohri yang lain lari dia larinya santai-santai, kalau enggak dia hanya jalan nyampe tujuannya itu deket, cepet atau lama. Lama, Sir. Nah, betul, lama ya. Iya, Intinya untuk mencapai tujuan garis finish itu kita banyak pilihannya. Kita bisa jalan, ya kan? Bisa jalan cepat, bisa lari cepat. Nih, kita mau pilih yang mana? Kalau teman-teman walaupun mulai dari nol, tapi mau lari cepat, ya tetap sampainya cepat. Tiap hari nonton movie bahasa Inggris, tiap hari ngapalin vocabulary, tiap hari praktek bahasa Inggris, pasti juga cepat. Kayak gitu. Tiap hari ngomong bahasa Inggris sama temennya, itu pasti cepat banget. Intinya kita sendiri yang punya pilihan sih. Mau milih jalannya santai, mau milih jalan cepat atau lari cepat. Nah, kayak gitu ya, kira-kira kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Karena saya sendiri, teman-teman, saya sendiri dulu belajar bahasa Inggris cuma 4 bulan. Setelah itu ngajar 4 bulan. 4 bulan pun saya nggak mulai dari nol, teman-teman. Saya sudah ada basic bahasa Inggris, setelah itu 4 bulan ngelancarin, setelah itu ngajar. Kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman yang 4 bulan dari nol terus langsung bisa juga ada. Bahkan ada yang 2 bulan langsung bisa juga ada. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat di kampus Inggris ini orangnya macam-macam. Various atau diverse. Bahasa Inggrisnya macam-macam itu. Dan banyak dari mereka juga yang dari nol. Yang saya itu ngurusin orang-orang dari nol belajarnya itu juga banyak banget. Dan itu asalkan bimbingannya tepat, belajarnya tepat, metodenya tepat, cepat insya Allah. 2 bulan aja udah bisa. Tapi kalau lancar belum. Ya, 2 bulan bisa, kalau lancar belum. Lancar Nah, itu terus Sir, ini maksudnya ada ngomong lancar. pertanyaan, Sir. Dari Wati N katanya, dari Wati N. Katanya kalau misalkan apa ini? Kalau misalkan kita belajar tapi mau belajar aksen British itu gimana ya? Mister kan aku tahu nih Mister tuh British banget kalau tahu. Ya kan? Soalnya Mister juga nih kawanku banyak di Instagramnya Mister lebih ke aksen British. Ya kan, Sir? Iya nggak sih, Sir? Dulu British, kalau sekarang ke American. Oh, Kayak itu. nah Kalau gimana? British gimana caranya? Oke, pertama, teman-teman, nih, kalau pengen punya aksen British, silahkan kalian kalau nonton video, seringin tonton video British, orang-orang Inggris ya, orang-orang Inggris. Ya, orang-orang Inggris terus yang ditonton. Nah, di British ini aksen banyak banget. Jadi British itu hanya nama general aksennya. Kalau aksennya itu banyak banget, kayak gitu ya. Dari, banyak banget lah, banyak banget. Nah, terus you guys kalau pengen punya British, saya sarankan kamu untuk mempelajari aksen British yang standarnya. Jangan yang neko-neko kayak gitu ya. Aksen standar itu apa sih? Banyak banget. Nah, ini kalau kita bicara aksen ya, nih setahu saya, contoh British ini kan dibagi menjadi 4 bagian. Ada South, ada North, ada East, ada West. Nah, di South saja itu banyak banget aksen. Yang pertama ada RP. RP itu Received Pronunciation. Lalu kemudian ada Posh, ada Cockney, ada Estuary English, ada Canny. Lalu ada MLA, ada Standard, ada International. Ini baru di South. Belum di North. North itu banyak banget. Ada Manchester, ada Newcastle, ada Irish, ada Scottish, ada... Wah, banyak banget lah. Belum di West. West itu kalau di Inggris itu rural area atau daerah pedesaan atau persawahan. Oh, banyak banget. Belum East-nya. Wah, banyak lah.
Jadi aksen itu banyak banget ya, logat terutama. Jadi teman-teman, biasanya kita ini akan beranggapan kalau misalkan British itu Harry Potter, betul nggak? Yang ngomong orang-orang ngomong Harry Potter itu. Bocah-bocah, Sir. Nah, bocah-bocah. Nah, itu ya. Biasanya orang akan menilai bahasa Inggris British itu kayak gitu aksennya. Betul, itu British, teman-teman. Cuman itu bukan standarnya, bukan standard accent. British itu aksennya posh atau OP. Biasanya orang nyebutnya OP, kalau nggak posh. Posh itu adalah bahasa terdahulu. Sekarang udah nggak dipakai di sana. Kata teman saya, Ilya, orang London, dia bilang kayak gini, it doesn't really use anymore. It's only be used for about 2% only. Dia bilangnya kayak gitu, pakai British sebenarnya. Itu nggak dipakai. API atau POS itu nggak dipakai, cuma dipakai 2% saja di sana. Jadi ya nggak dipakai kalau teman-teman main belajar British terus rujukannya Harry Potter, ya mohon maaf di sana nggak dipakai aksen seperti itu, kayak gitu. Biasanya kalau kita belajar dari BBC News Reader, BBC ya, BBC Reader, BBC News itu Reader, kalau nggak Minister, kalau nggak apa-apa itu yang aksennya menggunakan AP, kalau nggak POS itu udah nggak dipakai teman-teman. Jadi saran saya kalian mempelajari yang standard aksennya. Nah standard aksen itu kalian bisa dapat di mana? Di London, kayak gitu ya. Nah di London, nih saya kasih gambaran dulu ya guys, teman-teman biar kita itu paham aksen itu apa sih. Aksen itu logat. Contoh bahasa Indonesia pasti punya logat. Nah logatnya bahasa Indonesia apa? Indonesian accent. Nah bayangkan guys, kalian penonton nih sekarang semuanya bule. Nah kalian bule ya, pengen mempelajari bahasa Indonesia dengan aksen Indonesia, ya kan? Kira-kira pertanyaan saya, kalian harus datang kemana kalau ke Indonesia? Jawabannya adalah ke Jakarta. Di Jakarta ya. Coba Anda bayangkan, kalian bayangkan kalau kalian datangnya ke Madura ya. Ntar dapetnya aksen Madura, li beli teh sate tanya, mau beli aja li beli, mau sate teh sate kan kayak gitu kan. Makanya saya sarankan untuk datang ke Jakarta. Nanti kalau kalian datang ke Surabaya, dapat aksennya Surabaya. Contoh sudah terbukti ada Londo Kampung. Londo Kampung bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, tapi logat bahasa Indonesianya Surabaya banget. Nah kayak gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian datangnya ke Makassar nih, belajar bahasa Indonesia, pasti akan dapat logat Makassar. Nah, itu aksen, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau kalian datangnya ke Sunda, dapatnya logat Sunda, bahasa Indonesianya. Kayak gitu ya. Maka dari itu, saya sarankan, Jadi kalau misalkan dibilang aksen itu cuma ada dua, British sama Amerika, itu kurang tepat ya, Sir? ya, itu general aksen. General adalah nama umum saja. Nama umum. Tapi sama di sana, di setiap kota, di setiap daerah itu punya aksen, punya logatnya masing-masing. Kayak gitu. Kalau Indonesia itu Indonesian aksennya di mana? Generalnya di Jakarta, betul nggak? Iya. Jakarta. Nah itu alasan mengapa kita harus, misalkan kalau kalian boleh, saya sarankan datang ke Jakarta, pelajari orang bahasa Indonesia yang Jakarta, kayak gitu ya. Sama kayak kita mempelajari British accent, pelajari logat yang standar. Prita G namanya, katanya saya orang Surabaya, saya medok tapi mau belajar bahasa Inggris, gimana ya katanya gitu, Sir? Gimana? Ulangi lagi. Jadi Prita G ini jadi orang Surabaya, Sir. Inton apa sih, kayak terbiasa untuk kayak berbicara medok gitu tuh, Sir. Medok karena bawaan dari lahir dan Iya. terbiasa untuk berbicara bahasa Jawa. Nah, mau belajar bahasa Inggris, Sir. Gimana caranya biar pronunciation-nya itu medoknya itu hilang gitu, Sir? Gimana tuh, Sir? Iya. Nah, Dalam belajar ini saat ya, belajar bahasa Inggris. bisa Iya. dirubah. Karena aksen itu logat, tapi berubahnya nggak gampang ya, butuh latihan, banyak banget latihannya, itu banyak kayak gitu ya, harus latihan. Jadi bisa tetap bisa dirubah, tapi butuh latihan. Misalkan nih saya nih kalau ngomong bahasa Indonesia, kalau saya sekarang ngomong menggunakan aksennya atau logatnya orang Kediri, nanti jadinya seperti ini.
meskipun saya orang Kediri, kalau saya ngomong bahasa Indonesia juga saya aksen-aksenkan Indonesia agar nggak kelihatan orang Kediri juga. Nah, saya saja yang orang Kediri juga bisa ngomong bahasa Indonesia menggunakan logat Indonesia, tidak menggunakan logat Kediri. Nah, kayak gitu ya. Dan itu contoh tadi logat saya yang Kediri. Cuman ketika saya ngomong sekarang saya gunakan logat Indonesia agar supaya apa? Ya, saya pakai logat standar Indonesia. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Kita juga bisa mengikuti aksen mereka kayak gitu. Jadi butuh latihan. Awal-awal saya ngomong bahasa Indonesia ya nggak langsung bisa kayak gini. Butuh penyesuaian. Saya ngomong sama teman-teman saya Jakarta, ngomong saya teman-teman saya yang di Bandung, ngomong sama teman-teman saya yang di pokoknya di daerah-daerah sana, kemudian akhirnya apa ya terkonversi atau termodifikasi juga lah bahasa Indonesia saya untuk mengikuti mereka. Intinya untuk kamu yang ada di sana, yang ada di Surabaya, ya kan? Kalau kamu ingin mempelajari aksen satu, ya biasakan ngomong menggunakan aksen. Mulai tinggalkan ngomong bahasa Inggris menggunakan bahasa Jawa, menggunakan aksen Jawa ya. Seperti itu. Terus bisa dengan listening, kalau enggak kamu langsung stay di abroad kayak gitu. Kalau udah masalah aksen itu kalau paling gampang harus stay di luar negeri ya, kayak gitu. Stay di overseas lah di sana. Bisa itu. Kita sebagus-bagusnya orang Indonesia ngomong menggunakan aksen bahasa Inggris, kalau nggak pernah ke Inggris, kalau ke Amerika, tetap biasa saja. Beda. Oke deh, Sir, Mister. Karena kita juga dibatasi sama waktu nih, Sir. Tadi ada yang bilang katanya kenapa nggak Zoom aja. Mungkin itu bisa jadi satu referensi kita kali ya. Tadi kenapa nggak Zoom aja jadi bisa lebih lama lagi. Mungkin nanti bisa kali ya untuk referensi untuk dari tim kawan kampus juga. Nah, Sir, karena ini terbatas sama waktu nih, Sir. Coba dong, Mister, untuk bisa ngasih, bisa dibilang apa ya, satu kata, dua kata, dan ya banyak sih, jangan satu kata aja. Support deh untuk kita yang masih mau belajar bahasa Inggris gitu, Sir. Apa tuh, Sir? Dengan lingkungan yang mungkin Gimana juga dengan lingkungan juga yang mungkin enggak, bisa dibilang nggak support gitu untuk kita improve Inggris gitu, Sir. Gimana tuh, Sir? ya? Lingkungan yang nggak support itu susah kalau kalian hidup di lingkungan yang nggak support. Intinya kita sendiri yang harus menguasai lingkungan tersebut ya. Kayak gitu, kita nggak boleh terhanyut dalam lingkungan tersebut. Intinya kita harus menang dan menguasai lingkungan tersebut. Kayak itu. Artinya apa sih, kita harus menang dengan hawa nafsu kita sendiri kayak gitu loh, guys. Contoh kayak gini. HP, kita semua punya HP ya. Kita semua punya HP. Bisa nggak belajar bahasa Inggris dengan HP? Sangat bisa banget ya, karena kenapa, di Instagram, di YouTube itu provide banyak sekali apa channel atau video tentang belajar bahasa Inggris. Tapi pertanyaannya, kita pasti kalah dengan niat kita. Kenapa kalahnya? Kita kalah dengan video-video yang trending, kita kalah dengan video-video yang itulah. Nah, kayak gitu. Jadi ibarat kata, jangan sampai kalah dengan lingkungan, jangan sampai hanyut dengan lingkungan, tapi kuasai lingkungan tersebut. Misalkan kalau kamu datang ke YouTube, langsung klik search, jangan lihat video-video yang lain, klik search, belajar bahasa Inggris biar langsung nyampe. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berarti balik lagi ya cara kitanya sendiri. Balik lagi mau niat belajar atau enggak gitu ya, Mister ya. Oke deh, betul. Karena kita udah mau habis juga nih waktunya. Terima kasih banyak Mister Putri. Perwakilan dari kampus mengucapkan terima kasih banyak untuk Mister Walada udah menyempatkan waktunya untuk bisa live bareng ngobrol santai di sharing sesi kali ini. Mungkin ini sekian dari kami. Sinyal saya jelas kayak di karena di sini ada gangguan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada kawanku semuanya. Terima kasih banyak untuk Mister Walada juga untuk menyempatkan waktunya untuk bisa gabung sama kami. Makasih banyak Mister Walada, sukses selalu untuk yang lagi jalaninya dan sehat selalu untuk Mister.
Oke, oke, oke. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk kamu. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini juga bisa menjadikan kita untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mr. Walada dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari tim Kawan Kampus mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama.